Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anisya Milenia. Baik, di sini materi pertama akan saya sampaikan yaitu pengertian aset lancar. Aset lancar merupakan sumber daya atau klaim atas sumber daya yang langsung dapat diubah menjadi kas. Aset lancar adalah aset yang diharapkan akan dijual, ditagih atau digunakan dalam 1 tahun atau 1 siklus operasi. Nah, tergantung dari mana yang akan menjadi lebih panjang. Nah, selisih antara aset lancar dengan kewajiban lancar disebut dengan modal kerja. Perusahaan memerlukan modal kerja untuk beroperasi dengan efektif, namun modal kerja mahal karena akan menggunakan investasi yang paling menguntungkan. Setelah itu, banyak perusahaan berusaha meningkatkan profitabilitas dan arus kasnya dengan mengurangi investasi pada aset lancar melalui metode seperti pengelolaan, penjaminan kredit, dan penagihan yang efektif, serta persediaan yang tepat waktu. Lalu perusahaan lain berusaha untuk menandai aset lancar mereka dengan kewajiban lancar seperti utang dagang, sebagaimana usaha mengurangi modal kerja. Dan yang kedua itu kas dan setara kas. Kas dan setara kas itu kas yang merupakan aset yang paling liquid, mencakup mata uang, deposito, dana, money orders, dan cek. Terus setara kas tergolong aset yang sangat lancar. Investasi jangka pendek yang siap dikonfirmasi menjadi kas dan hampir jatuh tempo, sehingga risiko perubahan harga yang disebabkan pergerakan tingkat bunga minimal. Terus konsep likuidalitas penting dalam analisis laporan keuangan. Likuidalitas berupa jumlah kas atau setara kas yang dimiliki perusahaan dengan jumlah likuidalitas berarti jumlah kas atau setara kas yang dimiliki perusahaan dengan jumlah dalam waktu yang singkat. Selain memeriksa jumlah aset likuid untuk perusahaan, analisis juga harus mempertimbangkan hal berikut. 1. Sejauh mana setara kas diinvestasikan pada efek likuidalitas. Perusahaan dapat mengalami penurunan likuidalitas jika nilai pasar efek investasi tersebut menurun. Dan yang kedua, kas dan setara kas seringkali dibutuhkan sebagai saldo kompensasi untuk mendukung suatu perjanjian pinjaman atau sebagai jaminan hutang. Baik, materi yang selanjutnya akan. Lalu ada persediaan. Persediaan merupakan barang yang dijual dalam aktivitas operasi normal perusahaan. Metode akumulasi biaya persediaan digunakan untuk mengalokasikan biaya barang tersedia untuk dijual pada harga pokok penjualan atau persediaan. Persamaan persediaan itu persediaan awal ditambah pembelian gaji ditambah barang persediaan. Lalu ada arus biaya persediaan. Arus biaya persediaan itu ada masuk pertama, keluar yaitu first in, first out, FIFO. Lalu ada masuk akhir, keluar tengah, last in, last out, FIFO. Biaya rata average. Lalu ada analisis persediaan. Analisis persediaan itu ada penerapan metode yang berbeda dapat memberikan hasil yang berbeda. Lalu ada dampak biaya persediaan. Dampak berpengaruh pada 1. Profit, 2. Neraca, 3. Arus kas. Lalu ada masalah penilaian persediaan lainnya. Nah, di masalah penilaian persediaan lainnya itu ada A. Likuidasi LIFO, yaitu perusahaan diwajibkan untuk mencatat tiap tingkat biaya berbagai kelompok persediaan terpisah. Saat terjadi kuantitas persediaan, perusahaan akan menggunakan lapisan biaya yang lebih awal untuk dikaitkan dengan harga jual saat ini. Lalu ada pada periode harga meningkat menghasilkan peningkatan pada laporan penggunaan biaya persediaan FIFO. Lalu ada penyajian kembali. Ada listrik dari LIFO ke FIFO digunakan 3 keluarga. Yang pertama itu persediaan yang dilaporkan berdasarkan LIFO ditambah kehadapan LIFO. Lalu ada pertambahan kewajiban pajak tangguhan ditambah cadangan LIFO dikali pajak hari pajak. Lalu ada saldo laba yang dilaporkan itu ditambah cadangan LIFO dikali
1. Min tarif pajak. Lalu ada cadangan LIFO adalah jumlah biaya di mana saat ini melebihi biaya yang dilaporkan dari persediaan itu. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Diana. Nama saya Ika Ramesari, NPM 1991-0023. Masalah penilaian persediaan lainnya. A. Likuidasi LIFO. Pertama, perusahaan diwajibkan untuk mencatat tiap tingkat biaya sebagai kelompok persediaan terpisah. Kedua, saat terjadi kuantitas persediaan, perusahaan akan menggunakan lapisan biaya yang lebih awal untuk dikaitkan dengan harga jual saat ini. Yang ketiga, pada periode harga meningkat, menghasilkan peringkat pada laba kotor, seperti dampak penggunaan biaya persediaan LIFO. B. Penyajian kembali reassessment, analisis dari LIFO ke FIFO. Diperlukan 3 penyesuaian. Yang pertama, persediaan yang dilaporkan berdasarkan LIFO ditambah cadangan LIFO. Yang kedua, tambahan kewajiban pajak tanggungan ditambah cadangan LIFO X tarif pajak. Yang ketiga, saldo laba yang dilaporkan ditambah cadangan LIFO X 1 min tarif pajak. Yang keempat, saldo LIFO adalah jumlah di mana biaya saat ini melebihi biaya yang dilaporkan dari persediaan LIFO. Biaya persediaan perusahaan manufaktur dan dampak peningkatan produksi terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, bahan baku atau bahan mentah, biaya dari bahan dasar yang digunakan untuk membuat produk. Yang kedua, tenaga kerja, biaya tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produk jadi. Yang ketiga, overhead, biaya tidak langsung pada proses manufaktur seperti pembuatan peralatan manufaktur. Biaya perolehan atau nilai pasar yang lebih rendah. Yang pertama, prinsip akuntansi yang berlaku atas valuasi persediaan adalah nilai pada biaya perolehan atau dapat mempengaruhi secara signifikan laba berjalan dan nilai persediaan. Yang ketiga, aturan Lokom. Jika harga persediaan turun melebihi biaya perolehan persediaan untuk alasan apapun, maka nilai persediaan diturunkan untuk mencerminkan kerugian. Pengenalan aset panjang merupakan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan operasi atau mengurangi biaya operasi untuk lebih dari 1 periode. Bentuk yang paling umum adalah aset tetap berwujud bangunan, pabrik, dan peralatan. Bentuk aset berwujud paten, merek, dagang, copyright, dan goodwill. Baik, itu presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya, yakni dampak kapitalisasi terhadap laba. Kapitalisasi menumbuhkan pengakuan biaya, artinya kapitalisasi menghasilkan laba yang lebih tinggi selama periode akuisisi namun lebih rendah pada periode berikutnya. Kapitalisasi menghasilkan serial perataan laba. Pembebanan langsung menghasilkan serial laba yang lebih berfluktuasi. Sebaiknya alokasi biaya aset hanya periode manfaat menghasilkan angka laba aktual yang lebih stabil dan merupakan pengukuran kinerja perusahaan yang lebih stabil. 2. Dampak kapitalisasi pada tingkat pengembalian investasi. A. Kapitalisasi meningkatkan fluktuasi pengukuran laba dan rasio tingkat pengembalian investasi. B. Kapitalisasi mempengaruhi laba maupun
investasi dari rasio tingkat pengembalian investasi. C. Beban biaya aset menghasilkan basis investasi yang lebih rendah dan meningkatkan fluktuasi laba. D. Pembebanan juga menghasilkan bias terhadap pengukuran laba karena laba dinyatakan terlalu rendah pada tahun kapitalisasi dan terlalu tinggi pada tahun berikutnya. 3. Dampak kapitalisasi terhadap rasio solidaritas. A. Pembebanan biaya aset secara langsung. Rasio solidaritas seperti rasio utang terhadap likuiditas mencerminkan kondisi perusahaan yang lebih buruk dari kondisi sebenarnya. Ini terjadi karena pembebanan biaya langsung menyebabkan ekuitas dinyatakan terlalu rendah untuk perusahaan yang memiliki aset produktif. Selanjutnya, dampak kapitalisasi terhadap arus kas operasional operasi. Saat biaya dibebankan langsung, biaya yang dilaporkan sebagai arus kas keluar aktivitas operasi. Baliknya, jika dikapitalisasi, biaya ini dilaporkan sebagai arus kas keluar aktivitas investasi. Pembebanan langsung biaya aset akan menyatakan arus kas keluar operasi yang terlalu tinggi dan arus kas keluar investasi terlalu rendah pada tahun akuisisi dibandingkan dengan lainnya. Selanjutnya, kesimpulan, aset lancar merupakan sumber daya atau klaim atas sumber daya yang langsung dapat diubah menjadi kas. Aset lancar adalah aset yang diharapkan akan dijual, ditagih atau digunakan selama 1 tahun atau 1 siklus operasi, tergantung dari mana yang akan menjadi lebih panjang. Kedua, persediaan investor merupakan barang yang dijual dalam aktivitas operasi normal perusahaan. 3. Aset jangka panjang merupakan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan penghasilan operasi atau mengurangi biaya operasi untuk lebih dari 1 periode. Jadi semuanya yang dapat saya sampaikan. Kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Saya kembalikan kepada moderator.